Selamat malam, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Pada malam ini kembali lagi bersama saya, Samanera Bisarano, khususnya di Go Mindful Talk. Dan pada malam ini di series Quantum Mindfulness yang terakhir bersama Dr. Jimmy Ardian. Dan ini adalah sesi yang terakhir dari Go Mindful Talk. Teman-teman, Dr. Jimmy Ardian adalah seorang psikiater dan juga seorang guru dari MBSR di Indonesia khususnya yang terkualifikasi dengan ada sertifikatnya. Dan malam ini kita akan bicara tentang bagaimana itu yang disebut sebagai mindfulness dan juga preferensi daripada otak kita ketika kita meditasi atau melakukan yang namanya praktek mindfulness. Oleh karena itu saya akan sapa ke Dr. Jimmy Ardian. Selamat malam, Dr. Jimmy. Selamat malam sama Nera, akhirnya kita bertemu lagi ya. Iya dok, selamat malam. Ini sudah sekian lama saya menantikan Dr. Jimmy. Dari bulan Juli kayaknya ya. Iya, ada-ada aja ya yang membuat mundur ya. Tapi semoga hari ini enggak ya. Karena saya dengar katanya kalau Bogor hari-hari gini sering mati lampu. Benar-benar sama Nera. Eh, Seingat saya setiap hari mati lampu, tapi kali ini tidak. Dok, gimana kabarnya dok? Semoga sehat ya. Saya sehat. Sama Nera gimana kabarnya? Kabar sehat dok. Semoga rekan-rekan yang nonton juga sehat ya. Dok, lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Jadi pembicara terus ya? Eh, saya justru lagi ngurangin durasi untuk jadi pembicara sama Nera. Saya lagi sibuk mengasuh bayi saat ini. Ini punggung saya lagi sakit karena tadi habis ngasuh dia jalan-jalan. Oke. Lagi sibuk ngurusin gorden juga ya dok ya? Iya, karena itu badung sekali tuh Gordon. Saya paling suka dengan punchline-nya itu loh, kalau akhir-akhir itu. Kenapa itu orang bandel banget ya? Dok, kita mau bicara tentang otak dan juga tentang mindfulness hari ini. Dr. Jimmy, saya dengar dan juga saya tahu baca dari profilnya, ini adalah pengajar daripada MBSR. Sampai sekarang masih ngajar ya dok ya? Sampai sekarang masih ngajar sama Nera. Ada program seperti apa dok? Apakah offline atau masih dalam konteksnya online aja? Karena COVID-nya naik turun nggak jelas ya, jadi saya juga nggak berani mengadakan offline. Tapi Hmm. mungkin nanti ketika eh, situasi lebih terkendali lagi, saya Mhm. percaya saya pengen mengadakan MBSR secara offline. Tapi sampai saat ini settingnya masih online. Oh, oke. Online ya. Mood. Sampai saat ini. Oke. Tapi juga saya lihat Dr. Jimmy masih aktif lah di Instagram lah ya. Bahas-bahas Iya. terkait dengan semedi loh. Hari-hari terakhir ini saya perhatikan ada semedi, semedi edukasi bagus sih dok. Ya itu Dokter, sekalian ajakan subtle untuk mari bermeditasi begitu ya. iya. Kadang-kadang orang bisa bisa tergerak dari situ ya. Dok, saya mau tahu dong dok, gimana sih terkait dengan di dunia kedokteran perkembangan mindfulness ini di Indonesia ini apakah sudah menjadi gerakan yang masif atau sudah banyak dipraktekkan untuk intervensi tertentu misalnya penyembuhan dari sakit tertentu yang nggak bisa disembuhkan secara medis. Hmm. Wah ini pertanyaan yang menarik sama Nera. Karena eh, awal mula saya kenalan sama mindfulness itu saya tanpa sengaja menemukan sebuah buku tebal di perpustakaan tempat saya belajar di Mm-mm. Solo dulu. Buku tebalnya sekarang saya beli sendiri sih, ada di sini. Mm-mm. Judulnya Full Catastrophe Living, mungkin nggak kelihatan ya. Ya. Itu tulisan dari John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn ini awalnya membawa mindfulness sekitar tahun 1980-an ke sebuah rumah sakit di Massachusetts. Dia membawa program ini karena percaya Mm-mm. bahwa hmm, mungkin ini akan bermanfaat bagi orang-orang. Lalu dia membawa program ini dan menawarkan ke teman-teman sejawat dokter yang punya pasien terminal, punya Mm-mm. pasien yang berat begitu, dan sudah nggak tahu mau diapain lagi. Dokternya udah angkat tangan begitu ya. Tolong berikan kepada saya. Dan akhirnya program tersebut dibawakan. Hmm, banyak orang merasa, misalnya pun penyakitnya nggak sembuh, Mm-mm. mereka merasa hidup, merasa penderitaannya berkurang, ngerasa lebih bisa joyful dalam kehidupannya, dalam program tersebut. Dan menarik, makanya kemudian saya belajar mindfulness. Walaupun awalnya, masa? Saya tidak percaya. Harus diakui itu ya. Dan saya pun sudah menduga Wah, kalau dokter tuh pasti akan skeptik banget sih. masa bergerak, bernafas, berjalan, cuma begitu doang? Harus jujur ya. Tapi kemudian saya menemukan manfaat sendiri, lalu memutuskan untuk kayaknya program ini bagus kalau dibawakan.
Sayangnya MBSR, MBCT belum terlalu common ya, belum terlalu umum untuk dibawakan sebagai program intervensi di rumah sakit Hmm. maupun oleh dokter-dokter. Saya berharap akan ada lebih banyak dokter, psikiater, dan tenaga layanan kesehatan yang membawa ini ke dalam programnya, sehingga lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat gitu kira-kira ya. Tapi kalau di barat mah udah masif ya dia, pergerakan ini udah dijadikan intervensi secara umum malahan ya. Betul betul, bahkan di barat dia ditanggung asuransi. Jadi misalnya kayak asuransinya NHS gitu, itu kayak nggak kayak BPJS sih, tapi asuransi pemerintah gitu ya. Itu bahkan menanggung juga uh, intervensi dari mindfulness ini. Bahkan dibawakan oleh banyak sekali tenaga layanan kesehatan, misalnya dari social worker begitu atau nurse, dokter itu banyak sekali. Saya berharap suatu hari nanti mungkin Indonesia kayak gitu juga ya. Hmm. Karena memang dari segi medis pun sekarang ternyata sudah banyak penelitian yang membuktikan adanya manfaat dari meditasi itu ya dok ya. Exactly. Dan itu yang akhirnya membawa jiwa skeptis saya agak meredup. Oke. Ternyata terbukti ya. Hmm. Dok, hari ini kita mau bicara tentang otak. Itu ada nggak sih kaitannya sebetulnya dengan mindfulness dok? Ketika seseorang praktek meditasi atau mindfulness, gimana tuh korelasi antara otak dengan yang kita katakanlah praktek mindfulness ini? Wah, ini seru banget. Ini seru banget. Ini obrolan yang sangat seru dan saya menantikan hari ini sama Nera. Problemnya saya bingung mulai dari mana. Ya. Saya bingung mulai dari mana. Eh, tapi benar bahwa praktek mindfulness ini mengubah bagaimana cara otak bekerja. Otak kita tuh bukan benda yang plastis, bukan benda yang fix, rigid, nggak bisa berubah gitu, nggak. Mm-mm. Otak kita selalu berubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada kata-kata saya orangnya begini gitu, nggak terlalu tepat karena otak kita selalu berubah, diri kita pun selalu berganti. Tidak ada yang benar-benar solid begitu. Kita akan terus berganti, berubah. Praktek mindfulness yang tentu saja dilakukan secara konsisten akan membawa sedikit demi sedikit perubahan ini. Mungkin di awal-awal latihan nggak terlalu kerasa, ya tentu saja kan baru sekali dua kali misalnya. Tapi Mm-mm. yang dilakukan secara konsisten dalam program MBSR itu misalnya 8 minggu setiap hari berlatih kurang lebih 20 menit. Berarti berapa tuh? Ya itu hitung sendiri. Banyak pokoknya. 160-an menit ya. Iya, iya. 100 Oh, oh 160-an sorry. 8 minggu ya, selama 8 8 setiap hari. minggu Setiap setiap hari. hari. 20 menit Wow. per hari itu berapa tuh ya? Ya, banyak pokoknya. Ya. 140 kali. Ya, otak saya udah nggak nyampe, nggak bisa ngitung. Sekian banyak jam itu yang dilatihkan dalam berlatih mindfulness ternyata juga mengubah struktur otak. Salah satu yang berubah adalah ada yang namanya gray matter, ada sistem saraf yang berwarna abu-abu Mm-mm. dan itu cukup bermanfaat dalam konteks berpikir, menilai, penyadaran. Itu substansi yang berwarna abu-abu ini menjadi lebih dense, lebih padat, lebih luas. Termasuk di area-area otak depan, prefrontal area di otak depan. Mm-mm. Uh, saya pengen highlight ada dua area yang menarik mungkin sama Nera. Semoga rekan-rekan nggak bosan ngedengernya ya. Um, area yang pertama disebut dorsolateral prefrontal cortex itu ada di belakang agak samping. Dorsolateral prefrontal cortex ini adalah area otak yang tugasnya untuk berpikir secara continuous dari waktu ke waktu. Jadi kita punya rencana berapa lama, saya tahu ini akan berakhir, saya tahu rencana jangka waktunya gitu kira-kira. Em, pada kondisi trauma, katakanlah begitu, area ini tuh terganggu. Dorsolateral prefrontal cortex ini kayak jam. Mhm. Kan dia berurut tadi ya, Mas, untuk mengetahui rencana jangka waktu ini akan berakhir. Pada kondisi katakanlah misalnya kondisi klinis trauma psikologis, area ini rusak sehingga seseorang nggak tahu bahwa pengalamannya akan berakhir. Ya, Rasa sakitnya tuh kayak nggak habis-habis gitu. ya. Pengalaman masa lalunya menjebak di saat ini karena dorsolateral prefrontal cortex tuh terganggu. Ini menariknya. Dalam berlatih mindfulness, kita Mhm. kita belajar mengenali bahwa segala sesuatu itu
berubah. Yes, Ada awal, pertengahan, dan akhir. Bahkan nafas kita pun kan gitu ya sama Nera ya. betul. Saya suka sekali kalau eh, ada meditasi yang sekedar mengamati nafas gitu, nafas ada awal, pertengahan, dan akhir. Kesannya sederhana, tapi latihan itu barusan sedang berusaha mengaktifkan area yang tadi bermasalah. Bahwa Dorsola saya tadi ya. nggak, iya ya, Dorsal. yang dorsolateral prefrontal cortex, saya nggak tahu masa-masa sulit masalah ini akan berakhir tuh saya nggak tahu nih. Mungkin ini bertahan selamanya. Itu diaktifkan kembali dalam latihan mindfulness. Menarik kan ya? Ya. Hanya dengan bernafas. Dan area lain yang agak di depan samping, di depan tengah medial prefrontal cortex, ini area yang berbeda. Mhm. Area ini adalah area di mana kita bisa mengenali sensasi di tubuh, menginterpretasi sensasi di tubuh. Karena kayaknya saya nggak tahu apakah pengamatan saya benar atau tidak. Karena tampaknya dari orang-orang yang saya amati di ruang praktek, keluhan-keluhan di ruang praktek, kita tuh sering banget hidup di sini ya, di kepala. Hmm. Ada apa-apa ditanya, kenapa? Seandainya, harusnya, gitu. Kita sering sekali hidup di kepala. Sementara dalam berlatih mindfulness, kita diajak untuk juga mengamati sensasi di badan. Ya. Kayak gimana nih sensasi di badan pada saat pikiran tadi muncul? Apa rasanya tubuh ketika pertanyaan atau keraguan atau penghakiman tadi muncul? Sehingga kita nggak terlarut di sana. Area itu pun menguat sehingga kita jadi lebih mampu sadar sama sensasi tubuh tanpa tenggelam dengan pikiran. Dan itu sebenarnya sangat menarik sekali menurut saya sama Nera. Karena biasanya begitu ada pertanyaan kenapa dari pikiran, kan kita ngikut ya. Mhm. Ini bisa sekedar, oh saya sadar itu pertanyaan kenapa dari pikiran. Ya, ya kadang nggak usah saya jawab juga apa-apa kok. Betul. Tadi sensasi dada saya begini. Itu menurut saya menarik banget. Dan ternyata penjelasannya ada di otak juga. Kan keren ya. Hmm. Dok, kalau seandainya meditasi itu adalah menguatkan kembali, berarti ada sesuatu yang bisa menyusutkan dong, yang melawan hal tersebut ya. Kira-kira apa dok lawannya? Ya, sayangnya iya ya sama Nera ya. Nah ya kan ada kan berarti yang sebaliknya kan? Betul, betul. Sayangnya ada. Kalau meditasi ini bisa menguatkan penyadaran, berarti kan ada. Hmm. Kok kayaknya menurut saya batin yang tidak terlatih itu akan mengarah ke sana ya. Pikiran yang ramai dan kemudian kita ikuti dan kita menganggap itu adalah satu-satunya jalan keluar dan akhirnya terjebak di sana. Sangat mungkin ah, menguatkan sisi berpikir tadi. Ada kabar yang baik dan tidak baik sekaligus. Mhm. Ada sebuah area otak kompleks sebenarnya itu kompleksitas area otak namanya default mode network. Jadi jaringan otak default tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kayak Umum. pabrik gitu ya, setelan pabrik gitu ya. Setelan pabrik. Nah, setelan pabrik benar sama Nero. Default mode network itu terdiri dari beberapa lokasi. Nah, setelan pabrik kita itu sebenarnya pikiran kita emang begitu diam sebentar, setelan pabriknya, wah dia akan buyar kemana-mana. Hmm. Kita akan mikir masa lalu, masa depan, mempertimbangkan, menilai. Yang jika tidak dilatih secara sadar, setelan pabrik ini akan kita ikuti. Hmm, batin pikiran yang tidak terlatih, menurut saya bisa bisa menyulitkan nanti dalam kesadaran sama Nera. Mungkin keserakahan jadinya kan ya. Ya. Ada pikiran kemana-mana ke masa depan. Saya pikir iPhone 14 yang baru keluar ini akan membuat saya bahagia. Lalu kita kejar. Gitu. Tidak terlatih. Atau Oh, mungkin kemalasan mungkin. Kayaknya tidur-tiduran enak. Rebahan. Tidak berlatih meditasi. tapi menarik loh dok. Itu kan kemalasan itu kan adalah sebetulnya kan adalah batin kita yang rileks juga kan. Barangkali Mm-mm. dokter boleh kasih batasan antara kemalasan yang dikembangkan dengan meditasi yang dikembangkan, bahwa ada areal dari otak itu yang bagian tadi medial tadi. Itu justru yang berkembang adalah di bagian meditasinya, bukan ketika kemalasan atau rileks itu dibuat dominan. Bener juga ya, bener juga ya. Iya kan? Dalam meditasi kan kita juga melatih relaksasi ya. Tapi Iya. itu sensasi yang berbeda dengan malas gitu. Iya beda kan? Benar itu beda, benar itu beda. Mungkin dari intensinya juga udah beda kan ya sama Nera ya. Dari niatnya. Niatnya beda ya. Niatnya kita udah beda. Niat malas adalah bermalas-malasan, tidak melakukan apa-apa, menghindari penderitaan.
Ya. menghindari ketidaknyamanan, bukan terbuka terhadap ketidaknyamanan. Sementara dalam berlatih mindfulness, sekalipun dia relax, kita terbuka, mencoba sadar dengan ketidaknyamanan. Dan memang ada komponen yang berbeda sama Nera pada saat kita relax meditatif dengan uh, malas, begitu katakanlah ya. Atau bahkan bukan sekedar malas, mungkin mungkin shutdown. Shutdown. Uh, Asumsikan saya lagi stres banget nih, kerjaan banyak, tugas banyak, Mm-mm. macam-macam lah. Kan akan ada momen di mana mungkin saya jadi tampak malas gitu dalam tanda kutip. Sangat mungkin itu shutdown. Hmm. Energi saya udah terpakai terlalu banyak, habis, problemnya saya nggak sadar. Jadi sistem saraf saya membuat saya shutdown. Itu ada fungsi di saraf nomor 10, nervus vagus namanya. Ribet banget ya kalau diomongin. Ada di polyvagal teori kalau mau baca lebih jauh. Ketika stresornya bisa kita hadapi, kita akan masuk ke dalam fase fight, masih masih melawan tuh, mencoba mengatasi. Stresornya nggak bisa dihadapi, nah kita akan masuk ke fase flight nih, kabur. Nah Hmm. ini bisa tampak sebagai malas. Tapi kalau stresornya sangat besar, kita nggak bisa kabur lagi, nah kita masuk ke fase freeze atau shutdown. Hmm. Kita akan tampak benar-benar nggak ngapa-ngapain, terlihat dari luar malas, tapi sebenarnya kita kehabisan energi. Nah ini kan berbeda ya dengan kondisi mindful ya. Ya, beda. Beda sekali. Kondisi mindful justru kita duduk terbuka, mengenali sensasi yang sedang hadir, menyadari apa yang ada. Duduk di sana, mungkin tidak berharap itu berubah segera, sekedar menyambut dengan ramah, dan justru keramahan-keramahan yang kita berikan di dalam rasa sakit ini, mungkin melembutkannya pelan-pelan. Dan justru dengan itu kita bisa bukan masuk ke dalam mode fight-fight, Mm-mm. tapi masuk ke dalam mode yang disebut ten and befriend. Bahasa Kalau Indonesianya ada Indonesianya, rest and digest. rest and digest. Bukan Nah, Indonesia, itu di Inggris juga dong. iya. Rest and digest bener ya? Betul betul. Rest and digest, stand and befriend. Itu Hmm. itu sistem saraf yang berbeda yang digunakan. Hmm. Ini sistem saraf parasimpatik namanya. Betul. Hmm, Jadi beda. Walaupun dari luar kan kayaknya, oh ini lagi meditasi rebahan sama orang yang lagi rebahan overthinking gitu. Beda-beda. Beda. Dok, kalau di ajaran yang kita praktekkan ini kan kami ya khususnya dok ya, itu kan ada yang hanya meditasi melatih ketenangan batin tuh, relaksasi seperti yang dokter bilang. Kemudian ada yang melatih seperti ada melihat tidak kekal, sesuatu itu berubah ternyata, sesuatu itu ternyata ada yang tidak memuaskan. Nah itu kan kita melatih kebijaksanaan kita tuh, berusaha untuk pikiran logik kita ini dikembangkan. Itu kalau dari pekerjaan otak kita sendiri, itu ada perbedaan nggak sih dok ketika kita relax dan ketika kita berusaha untuk mengembangkan kebijaksanaan kita nih, berpikir logik, melihat sesuatu ini tidak kekal, berubah-berubah. Ada nggak perbedaannya dok? Ya ya. Itu ada perbedaannya sama Nera. Hmm, Sorry, saya mau bersendawa dulu. Ya. Oke. Em, Tolong koreksi saya kalau saya keliru ya sama Nera. Saya agak sok tahu di sini. Nggak Tapi apa-apa, ini silakan. seingat Ini saya yang saya baca di beberapa paper di Satipatthana Sutta itu kan ada beberapa hmm, konteks gitu ya, mindfulness of the body gitu ya, betul, betul, duduk, betul. ada sensasi begitu, dan terakhir saya lupa istilahnya apa, tapi mungkin juga ada yang di dalam uh, saya lupa istilahnya kebijaksanaan atau apa gitu yang terakhir. Tapi dokter ini sakti loh, sampai baca Satipatthana Sutta itu udah mendalam banget loh. Saya cuma baca dan saya nggak ingat sama Nera. Oh, Dan barusan sok tahu ngomong sama Nera malu nih. Lupa lagi istilahnya karena grogi. Em, tapi memang ada area yang berbeda. Ketika kita relax, kita nyaman, itu baik. Bukan berarti itu buruk. Kita sedang membuat sistem parasimpatik kita aktif. mm-mm. Kita rest and digest. It's good. Tapi seringkali itu nggak cukup. Karena eh, saya nggak tahu kalau istilahnya mungkin kotoran-kotoran batin begitu, itu Ya, mungkin akan tetap datang dan mengganggu. Yang mana jika kita tidak sadar, ya dia akan keep comes and go, datang dan pergi saja. Dalam berlatih uh, MBSR, setahu saya MBSR mengambil konsep dari Vipassana begitu ya. Jadi kita mencoba melihat lebih jelas dan lebih terang. Nah, kita melihat
dari meta awareness kalau istilah sok-sok ilmiahnya. Kita melihat sebuah objek dari kesadaran itu sendiri. Mhm. Misalnya kita melihat pikiran dari kesadaran, kita melihat perasaan kita dari kesadaran. Kita bukanlah pikiran dan perasaan itu sendiri. Nah, itu area otak yang bekerja berbeda lagi tuh. Oke. Bukan saya sebagai pikiran dan perasaan saya, tapi saya melihat pikiran dan perasaan saya dengan berjarak, dengan spacious. Area otak yang bekerja berbeda dengan saya yang adalah pikiran dan perasaan saya. Dan itu bisa dilatihkan ternyata. Menarik Ya, sekali. ya. Itu sebenarnya dokter tadi udah jelaskan samatha dan vipassana ya, maksudnya yang hanya relaksasi ketenangan aja dan juga yang melatih melihat sesuatu itu dengan jarak. Ternyata saya bukan bagian dari sana. Iya, semoga saya nggak salah menjelaskan Enggak ya bener-bener sampai. itu bener. Nah, gimana hubungannya dengan kondisi otak kita, Dok? Apakah kalau misalnya relax, misalnya kan kalau di otak itu kan ada gelombang otaknya ya. Ada beta, alfa, theta dan beta apa namanya? Beta, alfa, theta, delta. Ya. Oh iya betul, yang terakhir delta ya. Ya. Ya, kondisi meditatif itu mm, terkenalnya atau bukan terkenalnya ya, banyak dikenal karena dia memunculkan respon rileks yang kalau kita ukur dalam elektroencephalogram gitu, alat ukur otak, EEG itu ya. EEG itu uh, akan dominan muncul gelombang theta begitu ya. Theta itu kondisi Jangan apa, Dok? Theta itu itu kondisi apa? kondisi rileks nyaman, jangan delta. Berarti kita ketiduran waktu meditasi. Iya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa juga. Siapa tahu memang itu yang dibutuhkan, tubuh Anda Ya. lelah. Tapi kan ya mungkin dicoba lain kali ya dengan cara yang berbeda. Tapi ya tubuh kita memang rileks dan itu baik. Sementara pada saat kita berlatih kebijaksanaan, pandangan yang lebih terang, MBSR, MBCT, kita melatihkan meta awareness. Ada bagian lain selain gelombang otak yang menurun, tapi kita melatihkan area prefrontal cortex lebih kuat sehingga dia bisa bukan sekedar tenggelam dalam pikiran, tapi kita bisa mengamati pikiran dengan lebih berjarak. Dan itu juga dibantu dengan pengamatan terhadap tubuh. Jadi sekalipun tampak sederhana, menurut saya kalau dibaca papernya, mindfulness itu kompleks sekali karena area otak yang bekerja tuh jadi sangat hmm, komprehensif begitu. Ada yang mengamati tubuh, ada yang merasakan sensasi tubuh, ada yang melihat pikiran, tapi ada yang nyaman dan rileks juga. Dan ini menjadi menarik. Dan ada yang mengurangi sensasi takut, terancam, fight and flight, berkelahi. Sehingga kita bisa jadi lebih cool down and calm. Jadi bukan sekedar relax, tapi calm. Karena relax sama calm tuh agak beda. Kita bisa badannya relax, tapi ya pikirannya nggak cukup calm ya. Hmm. Oke. Oke. Berarti ada perbedaan lah ya. Dan kondisi yang aman untuk meditasi jangan sampai ke delta ya. Di theta masih oke lah. Theta masih oke, delta jangan. Nggak apa-apa, tapi mungkin besok diulangi lagi. Dok, tapi kan kalau theta itu kan udah kondisi kita seakan-akan relax, sudah seakan-akan mau tidur ya. Nah, sementara meditasi itu kan tetap memperhatikan pikiran sadar itu untuk aktif terus-menerus. Iya, ya. Itu adalah kondisi pikiran yang seakan-akan kayaknya kontradiksi dengan pada umumnya, Dok ya. Yang seakan-akan orang di luar sana tuh kayaknya nggak ada deh kondisi batin yang seperti itu, kondisi pikiran atau kondisi otak yang seperti itu kayaknya nggak ada deh. Iya, saya dan kayaknya sulit dijelaskan pakai bahasa nggak sih sama Nera? Saya agak kesulitan menjelaskan pengalaman saat meditasi menggunakan bahasa. Apa yang terjadi saat pikiran saya duduk diam bersama perasaan dan tubuh, lalu dijelaskan, lalu orang yang saya jelaskan ngerti. Saya tuh kadang nggak ngerti. Kadang orang yang saya jelaskan tuh nggak ngerti. Sama seperti saya waktu itu pertama belajar juga dijelasin nggak ngerti. Begitu duduk, Mm-mm. oh begini rasanya ya pikiran yang meditatif itu. Hmm, yang mungkin agak sulit dideskripsikan, tapi itu adalah sebuah kondisi yang rileks sih, tapi bisa sadar bahwa pikiran tetap datang, pergi, gitu aja terus. Tapi rileks, nggak ngikut. Oke. Dok, dampaknya apa, Dok? Kan kalau kita kan sehari-hari kan pikiran kita kan harus dalam kondisi beta ya. Benar gak sih? Mhm. Maksudnya kondisi beta adalah ya kita berpikir secara logis dan seterusnya kan.
Nah, kalau kita sering masuk ke dalam kondisi theta dengan meditasi, itu dampaknya ke dalam keseharian gimana tuh otak kita? Apakah nanti kita lagi jalan tiba-tiba masuk ke theta, jadi diam, jadi bengong? Eh, tampaknya sih saya nggak pernah ngalamin itu ya sama Nera ya. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Menurut saya justru justru dengan berlatih kita bisa masuk ke dalam keadaan meditatif, mindful, sadar. Justru keseharian kita akan lebih terbantu ya, karena kadang pikiran yang terlalu ramai dan terlalu aktif, justru kita malah nggak sadar apa yang sedang terjadi di pikiran. Kita ngikut aja. Dengan bisa memberikan jeda sesekali di sana, kita lebih bisa mengenali pikiran sehingga pilihan atau pengambilan keputusan yang akhirnya kita kerjakan mungkin akan lebih sehat juga ya. Saya tidak melihat bahwa pikiran yang rileks dan santai ini sebagai penghambat. Bahkan justru ini mungkin cara untuk seseorang menjadi lebih produktif. Karena bayangin kalau kita percaya banget sama pikiran, lalu ternyata pikiran itu salah, bukankah akan beresiko ya? Dengan bisa memberikan jeda-jeda di situ dan sadar terhadap sensasi, ini akan sangat bermanfaat. Saya nggak tahu apakah ada teman psikolog atau psikiater yang nonton ini, tapi dalam diri saya pribadi, praktek mindfulness sangat bermanfaat karena eh, psikolog atau psikiater itu sangat terpengaruh dengan kalimat dari kliennya atau penyampaian penyampaian dari kliennya. Itu mempengaruhi sekali. Pada saat saya belum berlatih mindfulness, reaksi di tubuh saya dan reaksi di pikiran saya anggap itu sebagai realita. Ya. Kadang saya marah, kadang saya jadi nggak suka, kadang saya jadi kesel. Sementara pada saat saya berlatih mindfulness, pada saat tubuh saya tiba-tiba tegang mendengar cerita seseorang, pada momen itu saya sadar, oh badan saya tegang. Mari turunkan dulu. Oh, Hmm. barusan kisah itu mengingatkan saya terhadap X. Oleh karena itu saya tegang. Mari kembali ke saat ini. Ini tentang dia. Lebih mudah untuk berwelas asih, lebih mudah untuk mengenali reaksi sehingga pilihan keputusan pun menjadi lebih bijaksana. Walaupun kelihatannya jadi kayak sering diem. Dia ngomong gitu saya diem dulu kan ya. Baru bicara. Tapi mungkin itu yang dibutuhkan ya. Dan gak ada salahnya dok ya. Gak ada salahnya. Gak ada. Emang kenapa kalau diem dulu? Tidak terjadi apa-apa kok. Tapi kan kita ini adalah manusia yang atau katakanlah makhluk yang sangat reaktif ya dok ya. Beda dengan definisi yang diberikan oleh John Kabat-Zinn kan, non-reactivity. Nah kita mungkin ketika ada sesuatu harus nih, ketika ada masalah harus nih segera diselesaikan. Padahal diam itu it's okay dok ya, no problem ya. Benar-benar diam itu it's okay. Saya pertama kali, bukan pertama kali nih. Waktu itu saya pernah ngobrol sama Mas Aji. Em, dan dalam obrolan itu ada kalimat yang unik. Kecuali di IGD semua hal itu bisa ditunda. Oke, kecuali di GD ya. Kecuali di IGD semua hal itu bisa ditunda. Ya maksudnya kalau di IGD kadang detik aja sangat berharga sekali. Itu reaktivitas kita mungkin dibutuhkan. Tapi mungkin dalam kebanyakan momen hidup mungkin enggak ya. Mungkin diam jeda juga nggak apa-apa, baik-baik aja. Hmm, oke. Dok, ada satu lagi definisi yang diberikan dari beberapa paper yang saya baca dari MBSR dari John Kabat-Zinn itu adalah tentang non-judgmental. Hmm. Apa pengaruhnya dalam bagi hidup kita ini non-judgmental ini apa ya? Tidak menghakimi ya dalam terjemahannya ya. Iya, tidak menghakimi. Ini kayaknya keadaan yang sangat sulit dicapai mungkin ya kalau tidak menghakimi ya sama Nera ya. Tapi itu latihannya kan ya dok ya. Tapi itu latihannya. Hmm. Tapi itu latihannya. Belajar untuk mengenali penghakiman, lalu melembutkan penghakiman, tidak menghakimi. Em, dalam keseharian kita, kayaknya pikiran kita tuh cepat nggak sih mengkategorikan sesuatu, entah apapun itu, baik, buruk, benar, salah, hitam, putih, suka, nggak suka, nyaman, nggak nyaman, cepet banget. Problemnya kita percaya sekali dengan kategorisasi tadi. Ini pengalaman pengalaman di ruang praktek sama sama Nera. Saya nggak tahu apakah ini relate dengan teman-teman yang nonton atau tidak. Tapi beberapa orang yang datang ke ruang praktek itu sangat mempercayai bahwa perasaan yang nggak nyaman atau uncomfortable itu negatif. Lalu perasaan yang nyaman atau comfortable, senang misalnya joy, itu positif. Sehingga kita sangat melekat sekali dengan joy, mengejar kesenangan, lalu
menghindari sekali sensasi yang Negatif. uncomfortable tadi, yang nggak nyaman, yang dianggap negatif. Itu kan hasil dari penghakiman ya. Mhm. Ya, dan ini kemudian jadi masalah karena begitu saya ngerasa sedih, wah ini salah, nggak boleh ngerasain ini. Lalu kita berusaha mengusir sedih pergi. Sedih tidak pergi. Sedih ada di sana. Dan itu kemudian mendatangkan penderitaan baru. Hmm. Saya kecewa terhadap diri saya. Kenapa saya nggak bisa senang kayak orang-orang? Kenapa harus ngerasa sedih? Dan itu mungkin membuat penderitaan baru. Menjadi frustasi. Membuat penderitaan baru. Jadi ngerasa hopeless. Percuma, sia-sia. Loh, awalnya tadi cuma sedih loh. Awalnya cuma sedih. Karena ada penghakiman, jadi ada frustasi, jadi ada kecewa, jadi ada merasa tidak ada harapan. Awalnya cuma sedih. Karena penghakiman, dia jadi kemana-mana. Berlatih tidak menghakimi, bukan berarti sedihnya jadi hilang juga. Tapi kita melihat kesedihan sebagai kesedihan saja, tidak berkembang. Dan sama seperti obrolan di awal tadi, kita akan melihat bahwa kesedihan itu mungkin seperti ombak begitu. Dia akan datang, menyapu, pergi. Begitu terus. Dan nggak apa-apa ya itu. Ya, ya begitu ya sedih ya. Ya gimana? Naturnya kan begitu ya. Iya, sedih pasti ada selesainya juga. Mau happy pun ada selesainya juga ya. Iya, nggak usah melekat sama yang satu dan menghindari yang lain ya. Ya, ya kan begitu emang. Oke. Dok, saya satu penasaran ya dok ya, kalau di barat itu kan ada mesin EEG itu kan, elektroencephalografi itu kan yang bisa merekam otak orang. Bahkan Richard J. Davidson itu di sekitar 2008 atau 2006 sudah mencoba itu kepada beberapa meditator. Nah kalau di Indonesia sendiri itu kan seharusnya kan ada yang menginisiasikan dan menggunakan itu, mungkin bisa dijadikan alat untuk intervensi sebagai alat bantunya untuk membantu orang-orang yang punya permasalahan dalam jaringan otaknya, misalnya terganggu dalam kejiwaannya. Kira-kira relate gak sih dok? Ada gak sih pasien daripada orang-orang yang dalam dokter sebagai psikiater yang bisa diintervensi dengan meditasi, dengan menggunakan alat tersebut, kemudian bisa mempermudah ditemukan apa yang salah, kemudian intervensinya dengan mindfulness. Mungkin gak dok? Mungkin beberapa kondisi memungkinkan itu sama Nera. Di apa ya bahasanya ya? Di alat yang digunakan sekarang itu ada yang disebut neurofeedback atau biofeedback. Ya, ada. Ya, ya itu kan ya. Itu ya mirip sih konsepnya. Ada alat EEG yang lebih kecil mungkin dipasang di beberapa area otak yang spesifik untuk mengukur gelombang otak. Lalu seseorang diberikan tugas atau task. Tugasnya macam-macam nih. Ada yang ya tergantung lah apa tugasnya. Pada konteks tersebut, berlatih mindfulness bisa bisa digunakan di dalam konteks penggunaan neurofeedback ini. Bahkan beberapa alat itu neurofeedbacknya dengan sengaja memang mengukur kondisi meditatif. Ini sangat bermanfaat pada beberapa kondisi, katakanlah cemas gitu misalnya ya, atau kondisi-kondisi di mana atensi kita sering kemana-mana, itu mungkin akan sangat membantu. Tidak mudah, tapi promising, menjanjikan. Bukan EEG-nya sebenarnya yang bermanfaat, tapi EEG atau alat tadi itu em, membantu kita ngasih tanda kondisi meditatif kita. Jadi alat tadi kira-kira jenisnya macam-macam, tapi dia akan memberikan tanda ketika pikiran kita berkelana. Ada yang berbunyi, ada yang memberikan suara yang volumenya agak lebih besar gitu. Jadi alatnya bisa beda-beda tandanya, tapi dia kayak ngasih tanda gitu loh. Seperti mau bilang, Jim, Jim, pikiran Anda berkelana, ayo kembali gitu. Jadi bukan alatnya itu sendiri yang membantu, tapi kan latihan meditasinya dibantu oleh alat. Tapi itu bagus banget. Tapi kalau misalnya sampai dia bunyinya Jim Jim balik pikiranmu mengembara, itu saya malah overthinking tuh. Kok begini bunyi alatnya? Dok, kita kan punya waktu kan cuma sampai sejam nih ya. Saya pikir Ya, saya nggak usah banyak nanya lah ya. Teman-teman sudah banyak pertanyaan di YouTube ya. Boleh saya sampaikan ya dok ya, sehingga boleh dokter boleh bisa sama langsung Nera. interaksi dengan teman-teman di YouTube. Ini ada pertanyaan pertama nih dok, dari Joe. Ini juga barangkali dokter tahu tentang CBT ya, Cognitive Behavior Therapy. Oke, saya bacakan sebagian pertama dari Joe. Bisa di switch dulu ke bagian yang YouTube ya.
Nomor 9. Oke. Selamat malam Dr. Jimmy. Apakah CBT, Cognitive Behavior Therapy, ini bisa dikatakan eh, lebih baik dibandingkan obat-obatan yang dikonsumsi saat depresi? Apakah CBT ini sama seperti perenungan dalam Buddhis, Dok? Hmm, Wah ini pertanyaan yang agak saya harus hati-hati jawabannya nih. Barangkali bisa diterjemahkan dulu, Dok, CBT itu apa? Barangkali saya juga mungkin agak samar nih, karena Oh baca di iya, beberapa paper ada terjemahan itu, tapi saya nggak paham. CBT ini pendekatan yang paling banyak digunakan psikolog psikiater di Indonesia, saya percaya. Hmm. Ini sebuah terapi yang berdasarkan pada konsepnya kira-kira begini. Perasaan yang terganggu itu lebih didominasi atau diakibatkan karena proses berpikir yang bermasalah. Misalnya tadi proses berpikir judgment atau penghakiman tadi, atau proses berpikir yang black and white, hitam atau putih begitu, atau proses berpikir yang should statement, harusnya, harusnya, harusnya. Apapun proses berpikir itu, yang keliru akan menghasilkan perasaan yang keliru. Premisnya itu. Sehingga untuk berbagai perasaan, kita butuh mengenali pikiran otomatis dan kemudian menggantinya dengan pikiran atau memberikan alternatif, nggak harus mengganti. Memberikan alternatif dengan pikiran-pikiran yang lebih masuk akal, lebih fleksibel, lebih adaptif. Jadi nggak harus positif. Bukan berarti pikiran positif. Jadi CBT nggak ngajarin pikiran positif. Di beberapa penelitian, terutama pada kasus-kasus depresi yang ringan sampai ke sedang, paling nggak, um, CBT mungkin sama baiknya dengan antidepresan. Obat ya maksudnya, Dok? Obat antidepresan. Tapi kita tidak sedang bicara pada depresi berat. Hmm. Karena kalau pada kondisi depresi berat itu proses pikir ramai sekali. Wah, susah banget itu dengan CBT. Akan sangat berat dan sangat kompleks. Jadi jawabannya iya dan tidak. Iya sama baiknya dengan obat pada kondisi tertentu. Hmm. Tidak pada kondisi lain. Apakah CBT sama dengan perenungan Buddhis? Saya tidak berani menjawab. Saya nggak tahu perenungan Buddhis tepatnya yang dilakukan bagaimana. Namun CBT pada perkembangannya juga diinkorporasikan, disatukan gitu dengan mindfulness dan kita Dipadukan ya. dipadukan dengan mindfulness dan kita mengenalnya dengan mindfulness based cognitive therapy. Itu juga salah satu favorit saya. Saya jatuh cinta dengan mindfulness based cognitive therapy. MCBT ya. MBCT. MBCT. Doakan semoga segera saya menjadikan itu sebagai disertasi kalau ada kampus yang mau nerima saya S3 ya. Oh, tapi dokter udah ikut sertifikasinya belum? Sudah pernah Eh, belajar juga? saya pernah belajar juga dan saya belajar dengan Tris Barkley itu dia dia co-founder My MBCT for Cancer. Hmm. Dia survivor cancer dan saya terinspirasi makanya saya mau diminta bukan mau minta disupervisi oleh beliau. Dan kok jadi cerita itu ya? Saya nggak tahu kenapa saya cerita barusan itu pikiran otomatis. Itu bis, Dok. Itu bis. Kan nggak Iya, apa-apa, jeda sedikit nggak masalah kan? bisa. Ya, tapi disatukan. Jadi MBC itu menarik sekali. Dia bahkan head to head efektivitasnya sama dengan antidepresan untuk mencegah depresi berulang. Jadi untuk pencegahan depresi berulang, karena depresi itu bukan cuma masalah satu kali. Kemungkinan dia berulang tuh besar. Dan itu jadi masalah kesehatan akhirnya. Pencegahan depresi butuh nggak sekedar obat. MBCT jadi jawaban yang menarik juga di sana. Hmm. Tapi masih belum banyak yang menerapkan itu ya, Dok ya? Kalau yang MBCT-nya ya. Belum, belum. Masih Belum. kebanyakan pakai antidepresan itu ya. Ya, practitioner MBCT saja masih bisa dihitung jari mungkin. Di Indonesia. Dok, barangkali boleh diberi batasan tuh. Kira-kira kapan bisa obat itu diperlukan, kapan MBCT itu bisa diterapkan. Hmm, ini menurut saya pribadi ya. Uh, latihan latihan mindfulness itu kan agak sulit ya. Mhm. Bukan agak sulit. Buat disiplin 20 menit sehari aja itu buat saya sulit. Untuk mulai di awal tuh, ini gue ngapain sih dari tadi? Itu sulit. Sehingga butuh komitmen, butuh 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 banyak hal, butuh
ngatur jadwal, mengurangi beberapa aspek yang nggak perlu untuk ke sana. Pada kondisi depresi berat itu biasanya nggak bisa dilakukan. Karena bangun dari Hmm, tempat tidur aja susah. oke. Punya motivasi aja nggak. Tidur aja susah. MBCT biasanya nggak, bukan enggak sih, akan sedikit bermanfaat di sana. Karena kan mindfulness berperan lebih baik ketika kita berlatih lebih rutin. Pada depresi berat akan jarang kita bisa berlatih rutin. Sesekali mungkin, tapi tidak rutin. Menurut saya kita bisa mengawinkan pengobatan dan MBCT bahkan di sana. Jadi ya diobati ketika pikiran agak lebih cerah, mari berlatih. Supaya nggak Hmm. kesedot lagi. Begitu. Jangan diajak berlatih dulu keburu digetok kita kepalanya ya. Apa Iya. sih? Saya lagi stres, lagi depresi malah suruh meditasi. Sulit latihan meditasi. Oke. Dok, next pertanyaan ya dok ya. Sip, sip. Oke, next pertanyaan. Ini ada dari Bu Indah Purnama Dewi. Selamat malam dokter, saya dapat tugas dari psikiater saya untuk menemui perasaan saya sendiri. Saat rasa sedih datang, rasanya seperti tenggelam dan sulit kembali. Tetapi rasa sedihnya mulai pergi, saya malah menjadi seperti kehilangan seorang teman. Bagaimana cara mengatasinya ya dok ya? Dan seperti apakah yang dimaksud menemui perasaan sedih itu dok? Sendiri, sorry, sendiri. Oh, perasaan sendiri. Ya, Mhm. Sorry, sorry. Kepala saya ini kemudian lalu mencoba menerjemahkan pertanyaan ini. Ini yang dimaksud menemui perasaan sendiri, perasaan saya sendiri, atau perasaan sendiri maksudnya perasaan sendirian gitu ya. perasaan dia sendiri sih, yang Oh, sedih perasaan itu ya, sendiri. yang sedih Bukan itu ya. bukan loneliness mungkin maksudnya ya, perasaan Bukan, saya bukan. sendiri gitu. Ya, Ini pertanyaan menarik ya. Karena dalam mindfulness itu yang kita kerjakan ya, menemui perasaan kita sendiri. harus berani ya. Harus berani. Benar, Kat. Saya suka istilah Samanera yang dipilih tadi, harus berani. Karena butuh keberanian ya untuk menemui itu ya. Karena kan biasa kita kabur. Ya kan nih dok ya. Iya, ya. Kita kabur ke nih, yang ini hobi kita kabur nih pasti ke sini nih, salah satunya nih. Salah satunya. Salah satunya. Duduk meditasi gelisah, bukan menemui gelisah, tiba-tiba tangan ngambil handphone. Itu saya ingat. Sampai hari ini saya masih menemukan itu di diri saya. Diduduk Hmm. meditasi gitu. Kadang di atas 20 menit begitu, kadang ketika gelisah datang, tangan saya tiba-tiba bergerak. Kalau dulu diambil, sekarang sadar. Eh. Dok itu kalau ditempel mesin EEG ya dok ya. Atau neurofeedback, itu dia bunyinya gimana? Jimmy Itu bunyi ambil ambil handphone, ambil ambil handphone. handphone. Mungkin gitu ya. Silakan dok. Butuh keberanian memang, karena duduk bersama perasaan itu artinya kita akan menemui ketidaknyamanan. Problemnya adalah bagaimana kita menemui dengan spacious, dengan berjarak, bukan tenggelam. Wah, ini benar-benar tidak mudah. Uh, Salah satu latihan dalam baik MBCT maupun MBSR, di minggu pertama itu meditasi yang dilatihkan adalah body scanning atau pemindaian tubuh. Dan banyak orang, saya nggak tahu, tapi banyak orang di Indonesia kesulitan untuk meditasi ini sama Nera. Saya nggak tahu apakah eh, ini relate dengan rekan-rekan atau tidak. Mungkin saya mau diskusi dengan sama Nera setelah ini. Mm-mm. Tapi beberapa orang yang saya temui, terutama yang memiliki masalah eh, kejiwaan, itu susah banget body scan. Entah jawabannya saya nggak ngerasain apa-apa, atau nggak gimana-gimana. Padahal jelas kan ada sensasi, nggak mungkin dong. Ada Orang kita napas sensasi. saja ada sensasi. Bener, Ada ini. Nggak ada. mungkin nggak ada apa-apa. Em, tapi orang Indonesia kesulitan sekali. Entah karena kurang olahraga atau gimana, atau terlalu banyak hidup di pikiran, saya nggak ngerti. Namun ada alasan latihan meditasi pemindaian tubuh diletakkan di awal. Karena ini bisa jadi salah satu jangkar yang bisa kita gunakan untuk menemui perasaan sendiri. Ya, Karena kata perasaan itu kan abstrak ya. Dia apa? Perasaan itu gimana maksudnya? Kita bisa menerjemahkan perasaan sebagai sensasi di tubuh. Oh, saya merasa sedih. Dan yang tubuh rasakan ketika sedih adalah tercekat, dada agak membungkuk gitu misalnya. Kita mengenalinya sebagai sensasi di tubuh sehingga kita tidak tenggelam, tapi kita mengamatinya langsung.
Guru saya suka menyebutkan begini, the echo in the body, gemanya di tubuh tuh di mana? Jadi kita bisa tetap merasakan perasaan, menemui perasaan, nggak kabur, tapi juga nggak tenggelam karena kita kita mengamatinya sebagai sensasi di badan dan kemudian bernafas di sana, melembutkan di sana. Bagaimana kalau kita mencoba mengamati di tubuh Bu Indah, betul nggak sih tadi yang nanya Bu Indah? Ya Bu Indah tadi. Oke. Jadi satu hal yang harus dilakukan adalah harus berani ya dok ya, melihat Harus perasaannya berani. sendiri ya. Iya, susah loh itu. Oke. Dok, ini ada next pertanyaan nih dok. Ini selain dari Bu Indah, di bawahnya ada dari Bu Rose ya. Izin bertanya, apakah meditasi bisa memperbesar massa dari otak kecil yang sejak lahir di bawah rata-rata ukurannya? Jadi sedikit IQ-nya rendah. Terima kasih kesempatannya dok. Hmm, terima kasih pertanyaannya Bu Prameswari. Tapi saya tidak mengerti apa yang dimaksud otak kecil karena cerebellum itu tidak terkait dengan IQ. Sayang. Jadi, tapi saya coba jawab aja lah ya. Eh, dalam berlatih meditasi pun salah satu sikap batin yang sedang kita coba kembangkan adalah non-striving atau nggak ngotot, nggak ngoyo. Hmm, sekalipun dalam paper penelitian MBSR, MBCT itu ada outcome atau output yang apa ya, ya yang dihipotesiskan, yang direncanakan, yang diharapkan. Namun dalam praktek latihannya justru yang perlu dikerjakan adalah menemui realita dan tidak berharap itu berubah. Tidak memaksa realita berubah sesuai maunya saya. Karena memaksa realita sesuai maunya saya adalah sumber penderitaan itu sendiri. Jika kita bermeditasi untuk niat ngotot ngoyo ingin mengubah realita, tampaknya mungkin kita akan menemui kekecewaan di sana ya. Karena justru kita melatih terbuka terhadap realita menyambut apapun yang ada dengan sikap batin yang berbeda. Apakah bisa mengubah IQ di dalam paper? Tidak. Tidak menyebutkan itu, walaupun di dalam paper berlatih meditasi secara konsisten dapat memperbaiki konsentrasi, memori, begitu. Tapi saya tidak pernah membaca tentang peningkatan IQ, sehingga saya nggak berani menjawab di konteks itu. Dan di saat yang bersamaan, mari mengenali intensi saat berlatih meditasi, karena begitu kita pengen ngubah, aku pengen ngubah dengan berlatih, wah, waspada, jangan-jangan nanti kita malah terjebak ya dengan pikiran sendiri, karena barusan yang ngotot kan juga pikiran ya. Betul. Bisa jadi itu pikirannya negatif yang menjelma jadi yang positif ya. Iya, Kadang-kadang bisa kita jadi. terjebak ya. Betul, betul. Itu apa itu musuh yang dekat itu. Dok, tapi saya penasaran loh kalau di paper-paper ya yang saya perhatikan, bahkan dia menggunakan mobile apps itu, eh apa yang bisa diubah itu hanya semacam aspek kayak misalnya dia ukur kemarahannya, kemudian dia ukur bagaimana loving kindness seseorang itu bisa semakin meningkat, bahkan seperti dalam konteksnya efikasi dirinya bisa meningkat setelah dia melakukan meditasi dalam beberapa minggu, katakanlah ya MBSR 8 minggu gitu ya. Bahkan yang paling banyak diterapkan adalah MBSR dan MBCT itu kan. Nah, apakah itu benar-benar relate ya dok ya? Terkait dengan kehidupan seseorang. Artinya setelah dia benar-benar ikut daripada program 8 minggu itu benar-benar relate dan dia dalam arti ada terjadi perubahan dalam sikap mereka dalam kesehariannya. Ya, ya. Karena itu yang penting pada akhirnya ya. Iya, Bagaimana setelah program tersebut kita kembali ke kehidupan. iya, betul. Karena kan kalau cuma dites doang mungkin dia lagi saat itu lagi kondusif batinnya. Tapi setelah itu, apakah itu satu hal yang akan menjadi permanen? Ya, Katakanlah ya. setidaknya sustainable lah bisa dipertahankan. Ya, ada juga paper terkait itu sama Nera. Karena kan peneliti kan iseng ya. Mereka kadang, Iya, gue nulis apa lagi ya gitu. saking gabutnya ya. Iya, saking gabutnya. Lalu mencoba melihat perkembangan dalam 4 sampai 6 bulan ke depan. Ya, Hmm, ini kabar baik dan kabar buruk sekaligus. Kabar baiknya, iya, perubahannya sustainable.
Kabar buruknya pada subjek yang masih berlatih. Kalau udah nggak berlatih nggak berlaku ya. Nggak berlaku. Kita tidak bisa melihat mindfulness sebagai apa ya, cuci laundry gitu. 8 minggu bajunya ditaruh, yang kotor balik bersih. Sudah gitu. Enggak. Oh, berarti harus ada konsistensi ya. Iya. Saya nggak tahu itu kabar baik atau kabar buruk. Menurut saya sih kabar baik ya, karena pada akhirnya kita punya keterampilan sendiri. Kalau sebagai motivasi sih kabar baik. Kalau Tapi sebagai kalau yang motivasi, malas ini yang jadinya kabar buruk. benar juga ya. Oke, terima kasih dok. Karena saya lihat juga ada series waktu yang dipertahankan dalam 3 bulan, 6 bulan, dari setahun juga ya untuk pelatihannya ya. Betul betul. Tapi ya itu tadi, dia dia muncul baik ketika kita mempertahankan. Walaupun di saat yang bersamaan, kalaupun kita tidak berlatih, kan paling nggak kita kita sadar ya. Oh ternyata ada perbedaan loh, saya berlatih dan nggak berlatih. Mari kembali berlatih. Oke, ya. Oke dok, ini mungkin ada 3 pertanyaan lagi ya dok ya Ya sebelum ya. kita akhiri. Ini dari Bu Prameswari. Dok, bagaimana ya caranya melihat empati tapi tidak terpancing dengan cerita orang lain yang sedang curhat? Ini kadang-kadang kita jadi tong sampahnya orang lain dok. Dengan tema yang mungkin membuat perasaan kita terbawa dengan cerita suram orang tersebut. Gimana dok? Hmm. Kita kan perlu juga kan peduli dengan orang. Ya ya. Betul betul. Kita perlu peduli dengan orang. Hmm, kadang kadang menjadi kuat gitu, kadang-kadang harus jadi kuat gitu. Justru menumpulkan empati. Dan itu berisiko besar dalam hubungan jangka panjang. Problemnya menjadi empatik juga bermakna kita akan vulnerable atau rapuh. Nah, ini yang dilatih keras nih di pendidikan psikolog dan psikiater. Uh, kita perlu berempati, tapi jangan tenggelam dengan kisahnya. Karena begitu tenggelam, saya nggak bisa bantu terlalu baik kan ya. Proses uh, proses berpikir akan cukup terganggu. Cara pertama sebenarnya adalah mengenali sebenarnya batin kita lagi siap nerima nggak saat itu. Oh, kondisinya ya. Iya, kondisi batin kita siap nerima nggak? Kalau kita kurang tidur, capek, jangan-jangan kita nggak siap nerima. Ih, jangan di hari itu. Oh Iya gitu. dong. Jangan-jangan kitanya yang nggak siap. Dan nggak apa-apa loh buat nggak siap. Nggak harus, nggak harus kan ya kan nggak harus siap. Mhm. Dengan mengenali bahwa kita nggak siap, justru kita sedang melindungi orang lain dari mungkin reaksi kita yang nggak tepat karena batin kita sedang tidak siap. Dan bagaimana dengan tidak tenggelam? Ini jawabannya panjang karena ini di proses pendidikan selama 10 tahun. Tadi saya nanya kan 10 tahun ya ternyata ya. Dari apa S1 sampai S2 ya. Iya, 10 tahun tuh dari anak baru lahir sampai mau lulus SD. 2 tahun lagi lulus SD. Oke, ini challenging dok. Berarti dok disingkat dalam waktu 1 menit atau 2 menit Disingkat jawabnya. dalam waktu 1 menit. Iya, kita perlu mengenali peran kita sebagai pendengar atau penolong atau teman. Jangan sampai dicampur aduk sebagai uh, orang yang sedang mengalami. Maka cicipkan saja rasa sakitnya, tetap rasakan, tapi di saat yang bersamaan kita perlu bisa berdiri sebagai pengamat di sana. Oh, ini kan kata-katanya aneh ya. Mhm. Tapi kita boleh mengamati sembari merasakan sakitnya. Dan sebenarnya merasakan sakit orang lain itu gak apa-apa. Kita makhluk emosional. Dan kita akan selalu merasakan rasa sakit orang lain. Jadi itu bukan hal yang buruk. Problemnya ketika kita tenggelam dan peran kita sebenarnya misalnya menolong, maka kita nggak bisa mengerjakan peran kita. Kecuali kalau pada saat itu kita memang berperan sebagai teman yang menemani, maka nggak masalah untuk tenggelam dalam perasaannya. Karena tugas kita pada saat itu menemani. Maka pisahkan dulu apa perannya, lalu jika perannya memang butuh jarak, maka sebisa mungkin berjarak. Tapi jika perannya memang nggak berjarak, ya nggak apa-apa. Teman kan menangis bareng bersama teman yang berduka, nggak apa-apa. Tapi pastikan kita lagi sanggup. Karena kalau kita lagi nggak sanggup nangis bareng, ya susah tuh. Dan perhatikan, saya jadi tempat sampah emosi bagi orang-orang. Perhatikan baik-baik. Apakah itu peran yang kita inginkan? Apakah memang kita sanggup? Karena kalau kita nggak sanggup, mungkin kita perlu belajar mengambil peran lain. Ngambil peran, ngambil jarak, boundaries, tegas gitu misalnya. Hati-hati ya. Kalau dokter Jimmy sendiri kan sebagai praktisi dari psikiater kan,
Ada setiap hari pasien yang datang tuh gimana cara bisa katakanlah membersihkan emosi buruk. Kadang-kadang mungkin ada yang nempel gitu kan. Mhm. Gimana dok? Itu kalau saya nggak meditasi sehari sama Nera, besok itu saya marah-marah loh. Semoga hari ini dokter Jim meditasi. Jadi saya nggak dimarahi. Gitu ya. Kadang tuh misalnya kecapean gitu, terus tahu-tahu bangun kesiangan, skip meditasi pagi. Nah itu ketebak. Hari itu saya marah-marah. Kalau gitu bisa dipastikan konten tentang si Gordonnya tuh jiwanya marah-marah ya. Oh iya, mungkin 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 saya perlu nggak bermeditasi dulu supaya nanti bisa buat konten marah-marah bareng Gordon ya. Jangan nanti dia nggak datang lagi. Oh iya benar-benar. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Ini dari, saya nggak kenal tapi namanya Laurencia Jessica dari teman kita nih dok. Berarti MBCT paling baiknya dilakukan setelah didiagnosa sembuh depresi ya dok, untuk mencegah depresi berulang. Eh, Kalau dibilang paling baiknya, paling baiknya skor depresi kita tidak lagi berat dan sedang. Jadi paling enggak kita mampu berpikir dengan oke, nggak harus baik, oke aja cukup. Kita masih punya motivasi atau paling tidak konsisten ngerjain. Paling enggak kita functioning, kita masih bisa bekerja dengan baik. Nah itu latihan MBCT akan lebih lebih bermanfaat. Manfaatnya yang kita dapatkan akan lebih besar ketimbang kalau skornya sedang berat. Manfaatnya mungkin nggak besar di sana. Karena diagnosis sembuh itu tricky ya, kompleks tuh. Oke. Dok, ini ada pertanyaan terakhir nih dok. Dari Reoje, apa namanya? Reoma. Sorry, sulit banget namanya. Reojema. Regeoma. Dok, aku pernah konsul ke psikolog ya. Di situ katanya, sebentar, saya tampilkan dulu ya. Dok, aku pernah konsul ke psikolog 2 kali. Dari situ katanya aku terlalu overthinking dan belum move on. Saya nggak tahu move onnya gara-gara apa. Padahal aku merasa udah memaafkan kejadian yang bikin aku sedih dan sampai aku merasa kehilangan diri aku. Aku merasa haus menahan sebagian besar pikiran random aku. Tapi itu kayak bikin aku merasa terkekang dan gelisah. Semakin ditekan semakin panik. Lalu rasa takut muncul ketika aku merasa orang-orang bisa baca pikiran aku. Aku merasa menjadi orang paling tidak pantas untuk hidup di tengah masyarakat. Dan aku kehilangan percayaan kepada hampir semua orang dan tidak bersemangat dengan hal-hal yang aku sukai. Pikiranku juga sulit untuk berkonsentrasi. Hal-hal negatif yang aku pikirkan kadang bisa aku rasakan di tubuhku. Aku merasa tidak bisa bertahan lama jika terus seperti ini. Apakah hal ini bisa diselesaikan dengan obat, dok? Wow, kompleks sekali. Iya, kompleks sekali ya. Kita baca ceritanya saja, eh, mungkin sedikit saja mencicipi kompleksitas pikiranmu. Tapi kayaknya dia Eh, perempuan, dok. oh perempuan, Kayaknya sih dari gaya bicaranya perempuan nih. saya tidak tahu karena dari namanya agak kompleks juga ini. Iya, iya. Iya gitulah. Silakan, dok. Dibantu, dok. Em, apakah bisa diselesaikan dengan obat? Saya saya tidak berani ya menjanjikan apa-apa ya. Hmm, karena pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan, mengupayakan. Obat adalah salah satu upaya di sana, termasuk Jeoma berupaya untuk memperbaiki kondisi ini dengan pergi ke psikolog 2 kali. Di saat yang bersamaan, hmm, kita perlu mengenali juga ketika usaha-usaha kita mulai menemui eh, bukan titik temu gitu ya, kita nggak ketemu, kita nggak menemukan jawaban di sana. Maka sangat mungkin kita perlu opsi-opsi lain dalam menemui kesulitan ini. Jika ke psikolog belum membuahkan hasil beberapa kali, maka adalah opsi yang baik menurut saya untuk mencoba hal lain. Jika mau mencoba pengobatan, then go for it. Coba dulu. Apakah pasti bisa? Saya sayangnya nggak berani jawab itu. Karena masa depan tetap tidak pasti. Uh, kita kita tidak bisa memastikan.
Namun kita bisa mengusahakan. Nah, dan saya sangat berharap semoga Joma menemukan jawabanmu ya. Jika memang terfikir untuk obat membantu, mungkin, sangat mungkin. Karena penelitian dan itulah alasan obat dibuat oleh para peneliti yang iseng-iseng tadi itu, ya, yang kemudian menciptakan sangat banyak hal dan membantu dunia maju sedemikian rupa. Artinya mungkin ada harapan di sana, tapi lihatlah dengan sikap terbuka. Oh, ini saya sedang mencoba. Dan bersikaplah ramah sembari mencoba karena apapun bisa datang di sana ya. Bisa realita yang sesuai ekspektasi, bisa tidak. Mari terbuka dan saya senang jika Joma mau mencoba. Tapi kalau dalam konteks ini masih bisa dibantu kan ya dok ya? Kalau misalnya Saya dia sampai bisa bercerita seperti ini masih bisa dibantu lah ya. iya ya, saya percaya iya. Jadi mari lakukan sesuatu. Oke. Dok, saya pikir pertanyaannya sudah selesai terkait juga dengan waktu kita. Pas 1 jam rasanya tadi kita mulai jamnya seperti ini. Ya, ya. Dok, thank you banget. Ini udah dijelaskan. Dan saya sebenarnya benar-benar nunggu-nunggu loh sesi dari Dr. Jimmy karena saya yakin pasti ada insight baru. Karena Dr. Jimmy kan banyak riset terkait dengan jurnal-jurnal, artikel yang terbaru terkait dengan mindfulness. Oleh karena itu dok, sebelum kita sesinya berakhir dan mungkin kita nggak tahu kapan ketemu lagi, barangkali Dr. Jimmy bisa kasih penguatan ke teman-teman gimana ya supaya mereka juga lebih sadar nih untuk hidup lebih mindful di tengah masyarakat hidupnya ini ups and downs-nya ini cepet banget nih dok. Silakan dok. Benar juga ya, akhir-akhir ini realitas sedang semakin tidak bisa ditebak. Teman-teman yang mungkin kena layoff atau PHK akhir-akhir ini, harga bahan bakar minyak yang tiba-tiba naik, Betul. realita kehidupan tampaknya sedang random sekali ya. Kayaknya hidup ngajak bercanda yang nggak lucu akhir-akhir ini. Oke. Dan itu pun adalah penderitaan. Berlatih mindfulness tidak menghilangkan penderitaan tadi. Maksudnya dengan kita berlatih mindfulness, BBM kan nggak akan turun ya. Oh, mungkin Kan, juga semoga pemerintah sadar. ya, mari pemerintah kita ajak berlatih mindfulness. Tapi probabilitasnya kecil banget ya. Ya, mungkin. Ya, maksudnya, ya, tadi serius, bercanda yang serius tadi ya. Tadi bercanda yang serius. Maksudnya mungkin realita tetap tetap tidak bisa kita kendalikan. Realita mungkin tetap tetap datang dan pergi sesuka-suka realita. Berlatih mindfulness berarti menurut saya pribadi kita seperti menjadi kontainer yang lebih besar terhadap realita. Kita lebih bisa menampung banyak hal tanpa menjadi sangat terganggu. Saya suka beberapa latihan meditasi yang bertemakan equanimity seperti ini. Saya ibarat gunung, hujan, badai, gunung itu tetap ada di sana, nggak berubah, nggak bergeser, nggak berganti. Situasi bisa berubah, tapi ya, saya adalah gunung itu, tetap di sana. Berlatih meditasi mungkin tidak membuat hujan dan badai dan terik panasnya menghilang, tapi mungkin itu membantu kita menjadi seperti gunung yang tidak tergoyahkan di tengah peristiwa-peristiwa yang mungkin nggak bisa kita kendalikan ini ya, dan nggak bisa diprediksi ini. Saya secara pribadi merasakan manfaat dari berlatih mindfulness. Nah, oleh karena itu saya mengajak rekan-rekan, yuk kita berlatih rutin yuk. Mungkin itu juga bermanfaat untukmu. Mungkin tidak, tapi mungkin. Jadi mari melihat dengan mata terbuka. Berlatihlah. Thank you, Dr. Jimmy. Dok, terima kasih. Ini adalah akhir daripada sesi Quantum Mindfulness di series ini dan Dr. Jimmy sebagai penutupnya. Terima kasih Dr. Jimmy atas juga sarannya, penguatannya terkait dengan kita harus berlatih, terkait dengan penjelasannya terhadap kerja otak itu bagaimana ada perubahan secara lapisan-lapisan dari otak kita. Terima kasih Dr. Jimmy, sampai nanti kita bisa ketemu lagi ya. Saya harap sih kita selalu bisa ketemu lah dok ya. Kalau perlu kita bertemu langsung.
Saya mau ke Batu nanti kapan-kapan ya sama Nera. Harus harus ini ya, harus kabarin saya kalau itu ya. Siap, siap. Oke, Dok, thank you ya, Dok ya. Saya tutup dulu ya, Dok ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Itulah Dr. Jimmy Ardian sudah membahas terkait dengan mindfulness and how the brain works. Sampai ketemu lagi teman-teman di sesi berikutnya dan nantikan terus untuk sesi daripada Go Mindful Talk di seri-seri yang berikutnya. Selamat malam semuanya, saya Samanira Bisarano. Salam undur diri, terima kasih.